Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Said Manfaluti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Kalimana, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2 pada tugas modul 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi kali ini saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama, mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Yang kedua, saya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai amo yang bertugas menuntun murid, serta pernyataan beliau mengenai menghamba kepada anak. Yang ketiga, saya juga menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara beserta penerapannya di kelas maupun di sekolah. Kemudian, selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling menantang bagi saya adalah yang pertama, yaitu saat melakukan aksi nyata dan penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saat mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1 dijelaskan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak, di mana pendidikan harus berorientasi pada siswa untuk tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, dan peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen yang terjadi, saya merasa seperti bagaikan orang yang berada di tengah padang pasir yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu. Dengan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini, saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Refleksi berikutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya pikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif
karena adanya materi pembelajaran yang harus sesuai dengan target dan nilai KKM yang harus dicapai. Saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan. Saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid dan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian, saya juga harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu ini yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2 adalah rencana pengembangan diri yang saya akan lakukan mulai dari sekarang, adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain, yang pertama, berpihak kepada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among dan menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya agar mereka bisa meraih cita-citanya. Yang kedua, saya akan lebih inovatif, yang tertata untuk menciptakan hal-hal baru, baik itu metode maupun metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta tidak berhenti untuk berkarya. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Yang keempat, saya juga akan menjadi guru yang mandiri, di mana saya memiliki inisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Kemudian, saya akan menjadi guru yang memiliki nilai kolaboratif, di mana saya harus mampu menggerakkan dan bekerja sama dalam komunitas praktisi. Yang terakhir, saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.1 dan 1.2. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.